Halo, kembali lagi dengan channel Epic Quotes. Saya di sini akan kembali membahas tentang poros koalisi yang mungkin terbentuk dalam Pilgub Jabar 2024. Dari banyak partai yang ada, tidak ada satupun partai politik di Jawa Barat yang dapat mengusung figur pasangan calon sendiri. Semua partai harus tunduk dalam skema koalisi. Jika dimungkinkan, maka peta jalan politiknya diurut berdasarkan preferensi kedekatan partai dengan partai dan partai dengan figur calon gubernur. Seperti kata Napoleon Bonaparte, sosok yang dikagumi karena kehebatannya dalam memimpin negara dan pasukan Prancis ketika berkuasa mengatakan, ambisi besar adalah hasrat dari sebuah karakter hebat. Mereka yang diberkati dengan hasrat tersebut dapat melakukan tindakan yang sangat baik atau sangat buruk. Semua tergantung pada prinsip yang mengarahkan mereka. Sebelum masuk ke videonya, tak bosan-bosan kami mengingatkan untuk yang belum subscribe channel ini, bantu kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian bisa mendapatkan feedback yang baik dari orang-orang yang kalian share video ini. Pada video kali ini kita akan merunut sebaran peluang partai politik untuk dapat mengusung figur pasangan calon di Pilgub Jabar 2024 yang didasari pada perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik pada Pileg Jabar 2024 tahun ini. Sebaran ini penting untuk mengetahui seberapa powerful partai untuk menarik partai lain dalam satu wadah hingga mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil perolehan kursi masing-masing partai, dimulai dari urutan terbanyak yaitu Partai Gerindra dengan 20 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 19 kursi, Partai Golkar dengan 19 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 17 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 15 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Partai Nasdem 8 kursi, Partai Amanat Nasional 7 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 6 kursi, dan Partai Solidaritas Indonesia 1 kursi, atau jika ditotalkan sebanyak 120 kursi. Dari 10 kursi itu maka dipastikan tidak ada satupun partai politik yang dapat mengusung partai sendiri. Pasalnya sesuai dengan pasal 40 UU nomor 10 tahun 2016 mengatur bahwa syarat partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan satu pasangan calon kepala daerah minimal memiliki 20% dari total jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pileg Jabar 2024, atau sedikitnya butuh 24 kursi untuk bisa mengusung figur pasangan calon sendiri. Pastinya dari 10 partai pemenang PLG Jabar 2024, tidak ada satupun partai yang memperoleh kursi sebanyak 24. Maka sudah pasti masing-masing partai politik untuk melakukan koalisi jika ingin mengusung figur pasangan calon sendiri. Dari 10 partai tersebut, kemudian kita klasifikasikan berdasarkan kedekatan koalisi pada pemilu presiden 2024. Pada Pilpres 2024, ada 3 poros koalisi partai yaitu Koalisi Indonesia Maju atau KIM dengan komposisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Gelora, dan PBB. Pada koalisi kedua ada Koalisi Perubahan dengan komposisi Nasdem, PKB, dan PKS. Dan terakhir Koalisi PDIP, di mana PDIP menjadi partai utama bersama dengan PPP, Perindo, dan Hanura. Dari 3 koalisi partai itu kemudian menjadi alasan kuat bagaimana komunikasi lintas partai dibangun berdasarkan kedekatan emosial dan semangat bersama pucuk pimpinan partai politik. Hal itu yang kemudian mendasari tren kemungkinan koalisi yang dibangun pada pilkada serentak tingkat provinsi hingga kabupaten kota berdasarkan kedekatan dan histori yang terjadi. Kecenderungan untuk kembali melanjutkan gerbong yang ada bisa sangat mungkin dilakukan, terlebih kita ketahui bahwa biaya politik selama pemilu kemarin tidaklah sedikit, maka hitungannya 2 yaitu hitungan kursi dan hitungan efisiensi. Jika 3 poros koalisi itu berlaku, maka variabel lain yang juga harus dipertimbangkan oleh partai politik adalah melihat demografi penduduk di Jawa Barat. Faktor demografi ini penting karena faktanya jumlah pemilih pada pemilu 2024 kemarin, Jawa Barat menjadi provinsi dengan pemilih terbanyak, yaitu sebanyak 35.714.901 dengan mayoritas penduduk beragama Islam yang kuat,
tingkat pendidikan yang merata hingga angka angkatan kerja industri yang banyak, maka preferensi pilihan politik didasari pada kedekatan emosional dan pilihan rasional. Namun berdasarkan pengalaman dan pola yang terbentuk di Jawa Barat, berdasarkan 3 pilgub sebelumnya, partai pemenang pada pemilu nasional tidak selalu menang di Pilgub Jabar. Bisa dilihati pada Pilgub 2008, di mana Partai Keadilan Sejahtera menumbangkan Partai Demokrat sebagai partai pemenang secara nasional. Kejadiannya berulang di Pilgub Jabar 2013. Lalu di Pilgub Jabar 2018, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Pemenang Nasional juga tumbang di Jawa Barat. Bisa disimpulkan tingkat volatilitas pilihan politik pemilih di Jabar sangat tinggi, atau bisa dikatakan pemilih di Jawa Barat sangat mudah berubah dalam waktu singkat. Jika variabel itu sudah dihitung, maka semua keputusan kembali ke tangan Ketua Umum. Apakah akan menghitung itu sebagai peluang, atau melihat variabel itu sebagai bahan untuk pertimbangan koalisi untuk bisa saling melengkapi kekuatan dan kekurangan masing-masing partai? Maka dari gabungan partai dalam koalisi Indonesia Maju memiliki kecenderungan untuk berlanjut di Jawa Barat dengan mengusung figur yang memiliki dan mewakili basis massa berdasarkan kelompok demografi wilayah dan kedekatan emosional atau rasional. Kita ketahui bahwa Partai Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Gerindra sudah memastikan diri untuk mengusung figur calon gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi diketahui memiliki dan mewakili basis massa pedesaan yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diperoleh bahwa jumlah desa di Jawa Barat mencapai 5.957 desa. Jumlah desa ini kemudian yang menjadi perhitungan penting figur Kang Deddy Mulyadi diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Sehingga bisa dikatakan partai pengusung Kang Deddy Mulyadi harus mempertimbangkan variabel basis massa pemilih perkotaan. Opsinya yaitu dengan menggandeng partai dengan basis massa perkotaan, atau menarik figur yang mewakili masyarakat perkotaan sebagai calon wakil gubernurnya. Belakangan ini kita ketahui masih dalam koalisi yang sama. PAN mengusung calon wakil gubernur Bima Arya Sugiarto, mantan wali kota Bogor. Apa yang diusung oleh PAN kemudian dikonfirmasi Gerindra, tinggal menunggu Golkar dan Demokrat. Bima Arya sendiri menjadi figur yang mewakili masyarakat perkotaan utamanya pada letak geografis Bogor yang berdekatan dengan Depok, Bekasi atau lebih memiliki kesamaan demografi dengan pemilih di Jakarta. Jika Kang Deddy Mulyadi dan Bima Arya terkonfirmasi maju, maka dua variabel yaitu basis massa pedesaan dan perkotaan sudah bisa dikuasai oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Jika dihitung dari jumlah kursi, maka diperoleh Gerindra 20 kursi, Golkar 19 kursi, PAN 7 kursi, Demokrat 8 kursi, dan PSI 1 kursi, maka jika ditotal sebanyak 54 kursi. Jumlah tersebut bisa dikatakan lebih dari cukup atau bisa disebut koalisi gemuk jika seluruh mesin partai dari tingkat provinsi hingga ranting di desa bergerak maksimal. Lalu selanjutnya yaitu poros koalisi perubahan dengan berkomposisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Belakangan kita ketahui bahwa Partai Nasdem sudah lebih dulu mengusung figur kalangan profesional yakni Ilham Akbar Habibie yang merupakan putra dari mantan Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Keinginan Nasdem untuk mengusung figur profesional ini sebanding dengan yang dilakukan Nasdem pada Pilpres 2024 yang mengusung Anies Baswedan. Poros koalisi ini mungkin saja mendapatkan tambahan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu ini dipengaruhi pada emosional kesamaan partai yang pecah imbas dari Pilpres 2024. Partai yang secara eksplisit mungkin bergabung dengan koalisi ini di Jawa Barat yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana belakangan santer PDIP akan memilih mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Faktanya baru-baru ini Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono membukakan peluang PDIP berkoalisi dengan PKS, PKB, Nasdem, dan PPP. Seperti dikutip dari laman berita detik.com, Kamis 13 Juni 2024 mengatakan, bila terjadi per berita hari ini RK, Ridwan Kamil, ke Jakarta, lalu koalisi KM dengan beberapa partainya akan mengusung Deddy Mulyadi dan Bima Arya,
maka PDI Perjuangan harus membangun koalisi dengan PKS, kata Ono. Kemudian, dengan PPP, dengan Nasdem, dengan PKB untuk bagaimana figur-figur dari mereka juga akan kita diskusikan. Dikaitkan juga dengan jumlah perolehan kursi tentunya. Bisa dikatakan bahwa koalisi perubahan ini menjadi gabungan koalisi, yakni koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS, dengan koalisi PDIP yang terdiri dari PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Lalu siapa yang akan diusung oleh koalisi ini jika Nasdem sudah menyodorkan nama Ilham Akbar Habibie dan PKS mengusung ketua DPW yakni Haru Swandaru, atau PPP yang mewacanakan mengusung mantan wakil gubernur incumbent UU Ruhzanul Ulum. Lalu di mana posisi PDIP? Berdasarkan hitungan kami, PDIP sendiri secara pribadi saya sampaikan ada rasa kurang percaya diri di Jawa Barat, karena jika melihat histori dari 3 Pilgub Jabar terakhir, PDIP belum sama sekali pernah menjadi pemenang dalam Pilgub Jabar. Hitung-hitungan ini kemudian sama halnya dengan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua DPW PKB Jabar Mas Syaiful Huda mengatakan opsi PKB akan membuat poros baru akan dilakukan. Jika opsi Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2024, namun jika Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta, maka sudah barang tentu PKB akan bergabung dengan koalisi perubahan yang ditambahkan dengan koalisi PDIP. Jika ditotal, maka perolehan jumlah kursi dari koalisi ini ialah PKS dengan 19 kursi, PDIP dengan 17 kursi, PKB dengan 15 kursi, Nasdem 8 kursi, PPP 6 kursi, maka diperoleh hasil total sebanyak 66 kursi. Kesimpulan dari banyak pilihan, peluang, dan kemungkinan tersebut kemudian bisa ditarik hipotesa atau kesimpulan sementara bahwa Pilgub Jabar 2024 akan menjadi medan tempur head-to-head dua kekuatan besar partai politik dari Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan yang melebur bersama Koalisi PDIP. Lalu apa jadinya jika Pilgub hanya menyodorkan 2 nama pasangan calon? Bagaimana nanti, apakah pemilih Jabar akan terpolarisasi atau mungkin ada figur pasangan lain? Simak terus video kami selanjutnya. Nah, oke, sekian dulu dari Epic Quotes. Semoga analisa sederhana ini menjadi gambaran-gambaran bagi pemerhati politik di Jawa Barat dan umumnya masyarakat Jawa Barat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.